Mari kita lihat di dalam Rut pasal 2 ayat 1 sampai ayat 12. Tema kita adalah membagi kebaikan dalam kebenaran. Puji Tuhan, Bapak Ibu yang dikasihi itu, untuk berbagi kebaikan, ada begitu banyak orang yang berbagi kebaikan, tapi malah kita belajar bahwa kita berbeda dengan orang-orang yang di luar Tuhan. Yang berbagi kebaikan ada motivasi untuk kepentingan pribadinya, supaya dia atau supaya dia kenal. Tapi malam hari ini kita belajar bagaimana kita berbagi kebaikan dalam kebenaran. Yang pertama adalah saya Tuhan perkenalkan, dan supaya Tuhan dipermuliakan, dan supaya banyak orang datang kepada Tuhan. Itu tiga hal. Nah, saudaraku yang di dalam nama Tuhan, kenapa kita harus berbagi dalam kebenaran? Karena Allah sangat suka dengan orang yang suka kebaikan dalam kebenaran. Kenapa? Karena kebaikan adalah salah satu buah dari Roh Kudus. Galatia pasal 5 ayat 22. Jadi orang yang suka berbagi kebaikan, saya sangat percaya adalah orang itu dipimpin oleh Roh Kudus. Orang yang dipimpin oleh Roh Kudus selalu berbuahkan kasih, sukacita, dan semuanya. Salah satu adalah tema kita adalah membagi kebaikan dalam kebenaran. Dan itu Tuhan sangat suka. Nah, saudaraku, mari kita lihat. Orang yang suka berbuat kebaikan akan selalu menerima kata-kata berkat dengan orang yang selalu berjumpa dengan dia. Atau sebaliknya, orang yang tidak suka melakukan kebaikan pasti hanya mengasihi dirinya sendiri. Mengasihi dirinya sendiri, ego, hanya berpikir tentang ego, saya dan saya. Tapi orang yang dipimpin oleh Roh Allah, hidupnya selalu berbagi, namanya kebaikan. Maka saudara, Allah sangat suka dengan orang yang berbagi kebaikan dengan sesamanya. Dan saudara tahu, waktu kita berbagi kebaikan, kita memberi kepada orang yang berada, itu sama halnya kita buang garam itu di laut, tidak ada gunanya. Tapi yang membuat kita diingat oleh orang adalah waktu kita berbagi dengan orang yang tidak bisa berbuat, membagi kebaikan, membalas kebaikan kita. Waktu kita berbagi kebaikan dengan orang yang tidak bisa melakukan, membalasnya, saudara tahu, Tuhan itu selalu berhutang dengan orang yang melakukan kebaikan bagi sesamanya yang tidak membalas kebaikannya itu. Maka di sini Tuhan mau ajar kita bagaimana hidup itu. Waktu kita berbagi kebaikan, jangan supaya kita dikenal orang, jangan supaya semua orang mengenal kita, tetapi yang paling terutama adalah Tuhan diperkenalkan. Yang kedua, Tuhan diperkenalkan, yang akan kebenaran. Mari kita belajar dari dua orang perempuan yang berbeda-beda bangsa. Yang pertama, Naomi berkebangsaan Israel. Dan saudara, yang kedua adalah Rut berkebangsaan Moab. Saudaraku dikasihi dalam nama Tuhan, Naomi adalah seorang ibu, seorang mertua, seorang perempuan yang patut dicontohi, yang patut diteladani, kebaikannya, kasihnya, cintanya, keteladaninya patut dicontohi oleh kita pada zaman ini. Baik pria maupun wanita, baik anak-anak, semua kita harus meneladani. Dan saya lihat, anak dari Naomi kawin dengan seorang Moab. Tetapi kenapa sampai waktu Naomi suaminya meninggal, anak-anaknya meninggal, dia mau pulang ke negerinya, kenapa suaminya, kenapa anak-anaknya mau ikut dengan dia
tinggalkan negeri mereka, orang tua mereka, saudara mereka, kelahiran mereka. Mereka mau ikut Naomi ke Bethlehem yang sebelumnya mereka tidak pernah kenal. Kenapa, saudara? Kita belajar dari kehidupan Naomi. Naomi ini saya percaya dia adalah seorang yang sangat memberi keteladanan hidup sebagai anak Tuhan. Makanya di sini kita harus perlu belajar ibu-ibu yang sudah menang tidak perlu ada begitu banyak keluarga kita yang belum mengenal Tuhan. Nah, bagaimana mereka mengenal Tuhan? Cara hidup kita, cara kita bicara, cara kita bersapa, cara kita menegur. Nah, makanya saudara kita lihat, saya percaya bahwa Ruth menyukai karakter orang bang dari itu. Sebabnya dia mengikuti Naomi ke Bethlehem walau suaminya tidak ada. Kalau mau dilihat kalau daripada cara sekarang, itu orang yang suaminya ada cuma kalau kita mau lihat, cuma beberapa orang yang mau tinggal bertahan. Hidup. Nah, contoh itu, kalau semuanya dari daerah mana yang bukan orang asli, misalkan di Tubuh. Nah, meninggal, pasti ada yang pulang. Memang ada beberapa yang tinggal. Tapi saudara lihat, Ruth adalah seorang Moab, berkebangsaan Moab. Saya percaya bertanya kehidupan dan Naomi, cara bicara, bahkan Naomi dekat Tuhan. Dia sangat terberkati. Itulah sebabnya Ruth mau pakai Naomi. Kenapa, saudara? Dan saya percaya Naomi sudah memberi keteladanan bagaimana dia cari Tuhan, bagaimana dia sungguh dengan Tuhan, gaya hidup yang menjadi itulah sebabnya Ruth tidak membiarkan Naomi pergi ke Bethlehem sendirian, dia mengikuti. Saudara tahu, ini yang perlu kita belajar. Maka ibu-ibu yang mungkin sudah punya menantu-menantu, mari belajar dari Naomi. Jadilah teladan terus, supaya mungkin menantumu yang tidak dengan yang tidak mengenal Tuhan, mengalami Tuhan, dia mengenal Tuhan lewat hidupmu, karaktermu, bicaramu, tingkah lakumu, hidupmu, sehingga nama Tuhan yang dipermuliakan. Maka saya percaya waktu anak mantu itu punya karakter yang tidak bagus, dia dari keluarga yang istilahnya dididik dengan karakter yang gak bagus, pasti sangat terberkati dan hidupnya akan diubah oleh hidupmu yang benar. Nah, mari kita belajar. Yang kedua dari Ruth. Saudara tahu, Ruth ini dia dari bangsa Moab. Dia pelajar. Saya percaya dia ada di kehidupan Naomi dan anak-anaknya. Dia menjadi mertua, menjadi suami Naomi. Dia mungkin banyak perubahan dari karakter mertuanya, cara ngomongnya. Saya sudah lihat mereka sangat waktu Naomi ngomong, wah dia sangat berkati. Dia juga waktu begitu banyak akhir zaman, begitu banyak menantu bahkan mertua, itu tidak ada kecocokan sama sekali. Akan perkelahian, waduh ngomong begitu, aduh mantu saya begini. Saudara, mari kita belajar dari sini. Dari ketadanan Naomi, dia membuat seorang yang tidak mengenal Allahnya sebelumnya, dia mengikuti dia mengenal Allahnya, Allah Israel. Dia mengikuti dia. Ini ketertarikan kehidupan yang benar membawa orang mengenal Tuhan. Saudara lihat, dari mana saya tahu Naomi ini perempuan baik? Karena ada menantunya dari bangsa lain, begitu sayang sama dia. Wah, begitu mereka sayang sama dia. Nah, jadi mari kita ambil pelajaran lagi dari Ruth. Kita lihat, saudara, Ruth melakukan
hal-hal yang sangat luar biasa. Bahkan hanya tindakannya juga sangat disukai oleh mertuanya. Sehingga saudara lihat, waktu Naomi mau pulang, dia bilang, saya mau ikut engkau. Kemana bangsamu, itulah bangsaku. Kemana Tuhanmu, itulah Tuhanku. Di mana engkau mati, aku pun harus mati di sana. Saudara, ini tidak gampang. Seseorang mau tinggalkan ayah, ibunya, saudara-saudaranya, tempat kelahirannya, itu tidak gampang. Coba saudara pada malam hari ini saudara bayangkan. Coba seandainya itu ada dalam diri saudara. Bisakah saudara selama-lamanya tinggalkan saudara, orang tua saudara, tempat kelahiran saudara, dan tinggal di daerah, di negeri di mana ada pernah kenal, dan tinggalkan alammu dan kelahnya, sebenarnya yang sebelumnya saudara belum kenal. Ini pelajaran yang perlu kita belajar, dan ini sangat luar biasa. Nah saudara lihat, waktu Ruth melakukan apa yang baik pada pemandangan mertuanya, dia berbuat baik, dan saya sangat percaya itu sangat memuliakan Tuhan. Dan segala sesuatu yang dia taburkan bagi mertuanya, suaminya, maka saudara mari kita lihat upah yang terima dari bagian yang ditaburkan. Di ayat yang ke-8, sesudah itu berkatalah Boaz kepada Ruth, dengarlah dahulu anakku, tidak usah engkau pergi memungut jelai ke ladang lain, tidak usah juga engkau pergi dari sini, tetapi tetaplah pengerjaku perempuan. Saudara tahu, waktu kita lakukan berbagi kebaikan dalam benak bagi orang yang lemah, bahwa mereka untuk mengenal Tuhan. Saudara tahu, Tuhan akan menuntun kita berjumpa dengan orang-orang yang tepat. Maka Tuhan pertemukan Ruth dengan Boaz, orang yang takut akan Tuhan. Saudara, Boaz ini dia takut akan Tuhan. Di ayatnya yang ke-4 begini. Lalu datanglah Boaz dari Bethlehem, dia berkata kepada penyabit-penyabitnya itu, Tuhan kiranya menyertai kamu. Saudara, pernahkah saudara dari mana-mana datang, saudara punya saudara kerja dengan baik, Tuhan memberkati engkau, adakah pertanyaan itu kalau dari saudara? Adakah orang yang saudara perintah, bisa tolongkah, kalau kerjakan ini, terima kasih Tuhan memberkati. Atau kita seperti orang, Pak ini sudah kita, ya masih begini. Nah, saudara, Boaz adalah orang yang takut akan Tuhan, dan dia sangat menghormati, menghargai pekerja-pengerjanya. Bahkan dia selalu bilang, Tuhan memberkati engkau. Saudara lihat, memang mungkin dia kasih mereka upah, tapi bagi dia selalu kata-kata yang membawa berkat bagi mereka. Mari kita belajar dari Boaz untuk mengeluarkan perkataan yang memberkati banyak orang di sekitar kita. Maka Ruth berbuat baik, Tuhan membawa dia berjumpa dengan orang tepat. Saudara, kalau saya percaya, maka dalam hidup ini kalau kita hanya jahat, saya percaya Tuhan akan membawa kita berjumpa dengan orang-orang yang jahat pula. Ya, kalau hukum tabur tuai, saudara. Kalau kita tabur baik, pasti kita tuai yang baik. Maka lihat saudara, Ruth mulai menuai kebaikan dari apa yang sudah ditabur sebelumnya. Setelah itu pada Ruth, tidak usah engkau pergi memungut jelai ke ladang lain, dan tidak usah juga engkau pergi dari sini, tetapi tetaplah dekat dengan perempuan. Saudara, dia diperhatikan, dia diperlakukan baik. Boaz bilang, jangan kau pergi, tinggal di sini saja. Apa yang kita lakukan, pasti itu menyertai kita, dan kita akan hidup pulang. Hidup itu apa yang kita tuai, apa yang kita tabur, itu yang kita akan tuai. Maka mari kita belajar untuk melakukan apa yang baik. Pertama adalah
supaya nama Tuhan naik. Nama Tuhan dimuliakan, akan datang kepada Tuhan. Ayat 9, lihat aja yang sedang disabit orang itu. Ikutilah perempuan-perempuan ini dari belakang, sebab aku terpesankan kepada pengerja-pengerja lelaki, jangan mengganggu engkau. Jika engkau haus, pergilah ke tempayan-tempayan dan minum air yang disedot oleh pengerja-pengerjaku. Sudah lihat, dia dijamin keamanannya, minumnya dijamin, kerjaannya diberikan dengan baik. Saudara, mari Rut menabur kebaikan. Dia menabur satu persatu. Dan itu tidak sia-sia. Apa yang saudara dan saya taburkan yang baik, tidak sia-sia. Sekecil apapun saudara dan saya lakukan, kita akan menerimanya. Kita akan menerima, tidak dilupakannya. Saudara, waktu kita melakukan yang terbaik, kita sementara itu Tuhan yang akan membalasnya. Jangan kita memberi kepada orang yang mampu dan yang memiliki apa kita berikan, karena itu tidak akan digaya. Tidak dihitungkan, tapi sudah akan nyata orang waktu mereka. Dan itu akan membuat ingat selalu akan menolong kita, selalu membantu kita. Lalu sudah Rut membahas dengan mukanya sampai ke tanah dan kepada aku mendapat belas kasihan daripada hingga Tuhan perhatikan aku, padahal aku ini seorang asing. Saudara, Rut memang dia selalu melakukan kebaikan, tapi dia tidak tahu bahwa suatu saat dia akan menuai yang baik. Maka kata Boaz di ayat yang ke-11, Boaz menjawab, telah dikabarkan orang kepadaku dengan lengkap segala yang engkau lakukan kepada mertuamu sesudah suamimu mati, dan bagaimana engkau meninggalkan ibu bapamu dan tanah kelahiranmu, serta pergi kepada suatu bangsa yang dahulu tidak engkau kenal. Saudara, kebaikan kita jangan kita lakukan karena ada sesuatu. Saudara lihat, Rut melakukan kebaikan kepada mertuanya bukan hanya waktu suaminya masih hidup, tapi sudah menjadi gaya hidupnya. Walaupun suaminya sudah mati, dia tetap berbuat kebaikan. Dan waktu suaminya sudah mati, mertuanya pulang ke tempat kelahirannya di Bethlehem, dia punya hati untuk tetap ikut. Kenapa? Dia melihat sesuatu yang berbeda dari Naomi. Dan karena kebaikan hatinya selalu dia berbuat kebaikan, dia mau tunjukkan kepada mertuanya seumur hidupnya. Mari saudara, kita berbuat kebaikan bukan supaya dilihat orang, bukan karena ada sesuatu yang perlu kita terima dari orang itu, tapi kebaikan itu menjadi pakaian kebenaran dalam hidup kita. Sebab orang yang dipimpin oleh Roh Allah tidak membatas dirinya oleh apapun untuk berbuat kebaikan. Mari saudara, kita belajar terus. Lalu bilang apa? Dan bagaimana engkau meninggalkan ibu bapamu dan tanah kelahiranmu serta pergi kepada suatu bangsa yang dahulu tidak engkau kenal. Saudara, itulah sebabnya saudara, dia bukan hanya mengenal Naomi, Rut bukan hanya mengenal Naomi, dia orang yang baik, tapi dia mengenal Allah orang Israel dari kehidupan Naomi yang takut akan Tuhan. Maka dia bukan hanya tinggalkan negerinya, saudara. Dia sangat tertarik dengan perbuatan kebaikan yang dilakukan oleh Naomi. Bahkan dia lihat sendiri mujizat perkara yang dilakukan oleh Tuhannya Naomi. Mari kita lihat di ayat yang ke-12. Tuhan kiranya membalas perbuatanmu itu, dan kepadamu kiranya dikaruniakan upahmu sepenuhnya oleh Tuhan Allah Israel, yang di bawah sayapnya engkau datang berlindung. Saudara lihat, waktu hidup kita terus melakukan kebaikan, kita selalu berjumpa dengan orang yang selalu memberkati kita. Saudara lihat, dari ayat sebelumnya, Naomi selalu diberkati oleh Tuhan.
Naomi selalu diberkati oleh orang-orang yang berjumpa dengan dia. Di ayatnya yang ke di pasal yang keempat, coba kita lihat bagaimana Ruth terus diberkati oleh Ruth, terus selalu mendapat perkataan-perkataan yang membawa berkat dalam hidupnya. Ayat yang ke 11 dari pasal 4, Ruth pasal 4 ayat 11. Dan seluruh ini sudah masuk kepada pernikahan Ruth dan Boaz menjadi suami istri. Dan seluruh orang banyak yang hadir di pintu gerbang, para tua-tua berkata, kamilah menjadi saksi. Tuhan kiranya membuat perempuan yang akan masuk ke rumahmu itu sama seperti Rahel dan Leah, yang keduanya telah membangunkan umat Israel. Biarlah engkau menjadi makmur di Efrata, dan biarlah namamu termasyhur di Betlehem. Saudara, Ruth menerima kata-kata berkat dari orang-orang Israel ketika dia akan menjadi istrinya Boaz. Saudara, waktu kita berbuat kebaikan, kita selalu berjumpa dengan orang-orang yang selalu berkata-kata, menyampaikan berkat untuk kita, memberkati kita. Sebaliknya, kalau hidup kita cuma pikir diri sendiri, kita hanya berbuat jahat, pasti kita di mana-mana dikutuk-kutuk orang. Di mana saya pasti dikutuk-kutuk. Kalau orang lihat kejahatan kita, di mana dia mendapat kata-kata berkat. Dikatakan begini, kamilah menjadi saksi, Tuhan kiranya membuat perempuan yang akan masuk ke rumahmu, Rahel dan Leah, yang keduanya telah membangunkan umat Israel. Biarlah engkau menjadi makmur di Efrata. Saudara, menjadi makmur, apalagi dia menjadi termasmur. Bahkan keturunan, dikatakan keturunanmu, ayat 12, keturunanmu kiranya menjadi seperti keturunan Perez yang dilahirkan Tamar bagi Yehuda, oleh karena anak-anak yang akan diberikan Tuhan kepadamu dan perempuan muda ini. Ayat 13, lalu Boaz mengambil Ruth dan perempuan itu menjadi istrinya, dan dihampirinya dia, maka atas karunia Tuhan perempuan itu mengandung, lalu melahirkan seorang anak laki-laki. Sebab itu perempuan berkata kepadanya, terpujilah Tuhan yang telah rela menolong engkau pada hari ini. Dengan seorang penebus termasuklah kiranya namamu anak itu di Israel. Dan dialah yang akan menyegarkan jiwamu dan memelihara engkau pada masa rambutmu telah putih, sebab menantumu dan yang mengasihi engkau telah melahirkannya, perempuan yang lebih berharga bagimu, dan 7 anak laki-laki. Dan Naomi mengambil anak itu serta meletakkannya pada pangkuannya, dan dialah yang mengasuhnya. Dan tetangga-tetangga perempuan memberi nama kepada anak itu, katanya, pada Naomi yang telah lahir seorang anak laki-laki, lalu mereka menyebutkan namanya Obed. Dialah ayah Isai, ayah Daud. Dan dari Daud keturunannya lahirlah Yesus. Saudara, waktu hidup kita melakukan kebaikan, Tuhan punya rencana untuk menolong orang lain, selalu menolong orang lain. Tuhan selalu memakai orang-orang yang selalu berbuat kebaikan untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Puji Tuhan, inilah kebenaran firman Tuhan yang saya bisa bagikan. Mari, saudara, kesimpulannya adalah waktu kita berbagi kebaikan, mari jangan kita dibatasi oleh apapun, dan jangan kita menjadi orang yang lemah, menjadi orang yang terus punya semangat giat untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Tuhan Yesus memberkati. Inilah kebenaran firman Tuhan yang saya bisa bagikan. Saya